Salah satu dari dua pemimpin di dunia timur. Salah satunya mengikat rambut panjangnya, dan yang lainnya berserakan di bahunya, mendengarkan perkenalan Zhan Jinrong. Yang pertama bernama Niyang dan yang terakhir adalah Ni Yue. Tuan Kota, apakah kita masih gagal mencapai aliansi dengan timur? Zhan Jinrong dan saudara Ni yang saling memandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata, masalah ini sangat penting. Yang Mulia masih berjuang untuk itu, tetapi tidak ada berita pasti untuk saat ini. Tetapi Anda dapat yakin, selama kami mereka tidak akan dengan mudah menentang kami jika mereka tidak memprovokasi Perang Dunia Timur. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan pada saat ini, 1000 orang melihat semua prajurit dari semua sisi tiba, dan mereka sangat mengangguk ke 1000. Yang terakhir akan mengerti dan berdiri dan berkata, semuanya, perjalanan ini melibatkan rahasia batu giok kuno. Saya juga berharap Anda akan fokus pada peluang dan mencoba menghindari konflik. Ini terdengar seperti pemandangan biasa. Tapi Gao Ling dan yang lainnya mendengarnya. Gao Ling sangat jelas. Tanpa alasan, 1000 Jun memiliki banyak adegan untuk dikatakan. Tidak ada alasan untuk sampai pada kalimat seperti itu. Arti dari pernyataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu mendukung dunia perang utara. Lagi pula, selama geng-geng itu tidak bodoh, sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Apalagi memprovokasi mereka secara proaktif. Bukankah itu sekarat? Chen Yexiong juga menyempitkan matanya. Diam-diam membunyikan transmisi. Kakak Gao, apa yang terjadi? Mungkinkah dunia perang selatan akan memberontak melawan para gangster ini? Setelah Gao Ling berpikir sejenak, berkata dengan dingin. Seharusnya tidak. Jika mereka benar-benar salah, mereka tidak akan angkat bicara. Jadi apa yang terjadi? Mata Gao Ling berkedip. Mungkinkah itu? Apakah itu karena roh primordial peri itu? Chen Yexiong terkejut. Hanya untuk roh primordial? 1000 Sandian menyukai dunia berperang utara? Roh primordial yang abadi sangat berharga. Tetapi tidak sulit menemukan harta karun dengan nilai yang sama untuk komunitas atau dunia barat. Namun, Gao Ling memikirkannya. Dan mencibir lebih banyak lagi. HMPH. Yang Mulia mengingatkan saya sebelum datang bahwa rubah tua di Gunung 1000 sangat licik, dan hari ini saya telah melihatnya. Apakah itu karena roh primordial yang abadi? 1000 Mountain tidak hanya menjual kelompok sisa ini untuk sebuah wajah, tetapi juga mengapa itu tidak baik untuknya di dunia selatan? Chen Yexiong tiba-tiba terkejut. Ya, awalnya di dunia perang selatan, kurang dari 10.000 upaya terakhir. Mereka tidak ingin menjadi musuh dunia perang selatan, apalagi bagaimana bergabung dengan dunia perang utara. Selain itu, diperkirakan dunia asli Korea Utara yang menakutkan juga memiliki kepercayaan diri. Dan bagaimanapun juga, dia tidak akan menderita di dunia selatan. Selain itu, dunia perang timur tampaknya tidak memungkinkan, tetapi itu tidak mencegah orang mengumpulkan kebocoran. Dan tampaknya dunia perang timur tidak akan secara proaktif memprovokasi dunia perang utara. Tetapi jika ada peluang, mereka mungkin tidak memanfaatkannya. Ini membuat Gao Ling merasa marah untuk sementara waktu. Mereka awalnya bergabung dengan dunia barat untuk membuat antarmuka South China Warfare palsu. Tetapi jika mereka benar-benar menemukan peluang besar, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Tapi begitu sendirian di 1000 gunung, mereka segera mengacaukan rencana mereka. Keuntungan membuat mereka bersama-sama dijepit. Situasi aslinya jelas tidak dapat diprediksi karena perubahan yang tidak dapat diprediksi di 1000 pegunungan. Meskipun Qin Yichen merasa sedikit pingsan dalam 2 hari terakhir, apa yang bisa dia katakan? Apakah masih mungkin untuk menolak kebaikan dunia selatan? Tidak mungkin. Situasinya lebih baik daripada orang. Namun, Chen Yexiong sedikit khawatir. Saudara Gao, maukah Anda mengatakan bahwa dunia perang selatan dan kelompok kejahatan ini akan berkolusi dalam kegelapan dan diam-diam? Jika kita bekerja sama melawan kita, ditambah dunia perang timur. Gao Ling berpikir sejenak. Tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak ada alasan bagi rubah tua di 1000 pegunungan untuk menyinggung kita berdua. Apalagi sekarang, mereka telah mendapat untung besar di dunia selatan. Perang, Chen Yexiong mengangguk ringan, tapi masih ragu. Jadi bagaimana sekarang? Bahkan jika dunia perang selatan tidak melawan dunia perang utara, diperkirakan geng-geng ini akan dilindungi di mana-mana. Gao Ling mengertakkan gigi dan menghela nafas. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mencapai 1000 gunung lagi. Ayo kita tonton dulu. Tapi sekali lagi, selama ada kesempatan, geng-geng ini tidak akan bertahan. Cahaya dingin melintas di mata Gao Ling. Terlebih lagi, saya tidak percaya. Rubah tua yang mencari stabilitas di mana-mana akan berani menipu kita demi roh primordial peri. Ada 38 orang di dunia selatan, dan ketika 1000 kata selesai, Anda akan melihat 1000 gunung acuh tak acuh. Semuanya, ikuti Kaisar. Tanpa terlalu banyak omong kosong, 1000 gunung menjulang ke udara, dan Zhan Jinrong langsung menyeret sudut pakaian Qin Yichen dan terbang. Jagoan. Dunia perang besar tidak mau ketinggalan. Melonjak 100 aliran cahaya tepat waktu.
Tujuan perjalanan ke 1000 Mountains ini adalah situs terbaik tahun ini. Terbang jauh-jauh, meskipun banyak pembangkit tenaga listrik sangat cepat, mereka masih melewati 1 hari 1 malam. Selama periode ini, Gao Ling tidak terburu-buru untuk memulai, meskipun tenang. Tetapi kini Chen tahu bahwa ini semua adalah angin dan hujan. Gelombang arus bawah. Tidak sampai keesokan paginya Gunung 1000 turun ke lembah. Lembah itu tampaknya belum dipotong, dan pemandangannya indah. Tetapi 1000 gunung diam sepanjang jalan. Dan mereka berjalan ke kedalaman gunung. Dan 100 pembangkit tenaga listrik ada di belakang mereka. Tidak lama kemudian, Qin Yichen menemukan bahwa bebatuan di sekitarnya sudah bobrok dan bahkan lapuk. Sedangkan 1000 gunung dengan mata tertuju dan melihat sekeliling. Itu di sini, 1000 San dan Dao berkata, kamu bisa mengeluarkan pecahan batu giok kuno. Qin Yichen melihat sekeliling, dan tidak ada petunjuk. Mungkin ada reruntuhan atau altar di sini, tapi sudah terlalu tua, dan diperkirakan sudah menjadi debu. Dan 1000 nada gunung nyaris tidak jatuh. Tidak ada keraguan di antara prajurit selatan. Tetapi Gao Ling memegang giok hijau giok dengan setengah kepalaan, tetapi ragu-ragu sedikit. Seorang raja abadi dari klan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin meninggalkan jejak kekuatan abadi sekarang? Gao Ling tidak terburu-buru untuk memesan, tetapi malah melihat ke arah 1000 gunung. Tetapi menemukan bahwa yang terakhir berpura-pura mengabaikannya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Meskipun kaisar dan kaisar perang semuanya menebak bahwa bersama dengan ruang lain ini, tidak ada yang bisa memastikan. 10.000 jika ada bahaya, itu khusus ditujukan pada mereka yang telah meninggalkan bekas, bukankah diadu? Gao Ling belum pernah mengalami hal seperti itu, apalagi hidupnya, bagaimana dia bisa bersedia untuk menjaganya? Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak percaya bahwa sisa dunia perang begitu tenang, 10.000. Jika itu adalah kesempatan, itu akan terlewatkan tanpa meninggalkan bekas, lalu menangis. Memikirkan hal ini, Gao Ling mengertakkan gigi. 1000 kaisar yang mulia, saya akan meninggalkan bekas pada batu giok klan saya yang rusak. Maukah Anda? 1000 Mountain perlahan berkata, biarkan kamu. Selanjutnya, alam klan bergegas ke True Origin atau kekuatan abadi, dan hal yang sama berlaku untuk para prajurit barat. Ketika Zhan Jinrong melihat ini, dia juga membalas, saudara, tanamkan merek mereka sendiri. Qin Yichen melonjak dari True Origin. Gao Ling menatap matanya, dan langsung mencibir. Orang ini baru saja terlambat di Heaven Realm. Meskipun Gao Ling selalu memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak meremehkan musuh, alam surga pasti lebih baik dari kesempurnaan alam surga di periode selanjutnya, bukan? Meski di matanya, hanya dibutuhkan satu telapak tangan,